Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, di mana saja Anda berada, ketemu kembali bersama saya Ari Wibowo di podcast Senyum, podcast kita semua. Podcast Senyum edisi kali ini sangat istimewa karena di bulan Ramadan kita rekaman dengan kita produksi di bulan Ramadan dengan ya suasana leher kering lah karena dalam suasana Ramadan ya kita berada di Pasar Trayeman, Kota Slawi. Pasar Trayeman ini salah satu pasar tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal dari sekitar 25 pasar tradisional yang ada. Dan kami berada di hanggar sebelah utara, tepatnya di depan kios Mbak Wiwi. Ah, itu yang namanya Mbak Wiwi, yang lagi bungkusi bawang putih itu, sedulur. Ya, kami bersama Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Ibu Suspriyanti, Dr. Anda Suspriyanti MM. Ya, yang kebetulan juga hari ini beliau sedang memantau keberadaan Pasar Trayeman, ketersediaan Kepokmas, kebutuhan pokok masyarakat. Sekarang bukan hanya sembako, tapi juga Kepokmas, kebutuhan pokok masyarakat. Harga-harganya seperti apa? Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang menjelang Idul Fitri ini ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat bagaimana di Kabupaten Tegal khususnya. Ya, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo. Masih puasa, Bu? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini memang bulan Ramadan, Yeah. tugas kita, Kewajiban, ya, betul. kewajiban sebagai Muslim harusnya berpuasa supaya menjadi takwa. Amin, amin. Saya didoakan juga, Bu. Amin, ya, semuanya untuk sedulur Kabupaten Tegal ya. Ya. Ibu, ini kebetulan juga sedang monitoring dan evaluasi barangkali ya. Betul. Keberadaan kebutuhan pokok masyarakat yang tadinya sembako ya Bu, 9 bahan pokok. Sekarang menjadi Kepokmas. Apakah tetap 9 atau ada penambahan atau ada pengurangan, Bu? Iya. Apa saja Kepokmas ini, Bu? Baiklah Mas Bowo Yeah. ya, dan sedulur, ini karena hari ini di salah satu pasar tradisional milik pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Pasar Trayeman, kami sampaikan ya Mas Bowo. Jadi tadi sebutannya Kepokmas sembako. Ya memang kadang begini, orang kan sembako 9 bahan pokok. Memang kenapa sebutan 9, ada beberapa jumlahnya kan begitu. Tetapi kalau saya mengacunya adalah sesuai peraturan Presiden nomor 59 tahun 2020, di mana ini tentang perubahan atas peraturan nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Makanya sebutannya Kepokmas, kebutuhan pokok barang dan kebutuhan barang penting tadi. Nah, apa saja sih itu kebutuhan pokok masyarakat? Itu ada di situ hasil pertanian, kemudian hasil perikanan, hasil industri, kemudian kalau yang barang penting itu seperti benih, kemudian benih, pupuk, gas LPG 3 kilo ya, kemudian triplex semen, baja ringan, terus baja ya. Itu masuknya barang penting. Barang penting itu gas berarti itu tidak masuk ke Pokmas, Bu, tapi masuknya barang penting. Dalam perpresnya kan bunyinya begitu ya. Ke Pokmas dan barang penting. Jadi ini barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pentingnya di mana? Karena subsidinya. Gitu ya. Itu. Sehingga kalau hasil pertanian apa ya seperti jagung, kedelai,
padi ya, itu semacam itu. Kalau ini Bu Uyah masuk buatan Bu garam. Garam tidak masuk di situ, tetapi kalau seperti gula, tepung terigu masih masuk, kemudian daging, telur, ikan ya masuk. Lah ini mungkin termasuknya nanti di barang lain-lainnya ya, yang nek orang masak tidak pakai uyah pasti rasanya hambar, kan semacam itu. Itulah yang tadi saya sampaikan tentang kepokmas dan barang penting. Jadi dasarnya adalah perpres. Baik, terkait kepokmas ini di Kabupaten Tegal ketersediaannya seperti apa Bu? Sebelum puasa, kemudian di saat Ramadan sebelum Idul Fitri kan pasti beda ya Bu ya? Jadi gini, kalau kaitannya ketersediaan Mas, kami memang sesuai dengan tupoksi ya. Dinas saya adalah Dinas Koperasi UKM Perdagangan, di mana dalam hal perdagangannya kami juga harus mengadakan monitoring terhadap kebutuhan pokok masyarakat ini. Karena kalau kebutuhan pokok masyarakat ini tidak tercukupi, tentunya ya masyarakat nanti akan gelisah. Karena itu pokok, orang kan pasti membutuhkan makan ya sehari-hari yang itu memang. Makanya kami harus melaksanakan membantu Bupati, tugas kami adalah membantu Bupati dalam hal tugasnya yaitu perdagangan koperasi UKM tadi. Lah kami mengadakan memonitoring gitu loh, untuk mengetahui ketersediaan nih. Ketersediaan itu kayak apa? Kami memonitoring ke beberapa distributor yang ada di Kabupaten Tegal. Jadi barang-barang pokok ini kami ada beberapa distributor yang ada di Kabupaten Tegal kurang lebih 15 ya, 15. Tadi yang saya sampaikan untuk mengetahui berasnya, kemudian mungkin tepung terigu, gula pasir, minyak goreng dan lain sebagainya, itu ada enggak stoknya? Nah, kami teman-teman pasti ke sana. Nah, dengan hitungan tentunya, memang tadi Mas Bowo nyampaikan Bu, beda enggak kalau hari biasa dengan hari-hari Ramadan, apalagi menjelang Lebaran, pasti berbeda lah Mas Bowo. Karena apa? Orang mau lebaran ya pasti biasanya saudara pada datang, pada mudik lah bahasanya. Gawe nastar Bu. Iya, betul. Kue-kue dan lain sebagainya pasti butuhnya tambah. Tetapi kami ya berusaha juga untuk monitoring supaya kondisinya itu terpenuhi. Nah, oleh karena itu, kalau di hari-hari biasa nih hitungan kita umpamanya beras, seperti beras kan hitungan kita katakan jumlah penduduk dikalikan 1,4 ya. 1,4 sehingga akan muncul kurang lebih 2,016 itu per minggu. 1,4 kilo. Iya. Karena kami itu harus laporan kepada kita memiliki yang namanya Sihati ya. Sihati itu meliputi pasarnya, pasar Pebedan dan Benjaran. Kalau satunya itu kami itu harus laporan ke Kementerian Perdagangan ya, itu tentang juga pemantauan kebutuhan pokok masyarakat itu. Satu pasar itu pantauannya adalah kebetulan pasar Trayeman. Jadi itu kebutuhan, katakan kita memiliki penduduk nih Kabupaten Tegal 1,4, tinggal dikalikan 1,4 tadi ya, sehingga akan muncul berapa? Katakan 2,2 ton ya, itu dalam 1 minggu. Nah, kami monitoring tatkala dalam 1 minggu ini ada 2 ton, insya Allah aman. Bahasanya aman aman, karena namanya orang dilala banyak yang pengen makan, kan begitu aman. Nah, demikian juga hitungan katakan dengan minyak ya, minyak itu jumlah penduduk kalikan 0,2. Nah, nanti akan muncul sekian liter dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu kami itu hitungannya masih mencukupi atau terpenuhi ya alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang seperti umpamanya gula pasir, telur dan sebagainya kan bisa jadi hari ini dropping habis. Kondisi di distributor otomatis berkurang kan semacam itu. Tetapi paling tidak kita tahu kemarin berapa sekian, aman. Ya kadang-kadang yang namanya kurang-kurang sedikit tetapi utamanya beras, minyak itu masih mencukupi. Berarti masih mencukupi saat ini ya Bu? Sampai dengan Lebaran nanti Idul Fitri? Sementara kami hitungannya tadi per minggu Pak. Karena kami harus laporannya adalah minggu pertama bulan April ya? Saya kan setiap hari Kamis nih saya mesti tanda tangan tuh jumlah seperti ini bentuknya laporannya. Jadi saya setiap minggu tuh saya tanda tangan stok bahan pokok masyarakat. Nah semacam ini akan muncul beras, minyak goreng, gula, itu ada. Nanti kami ini boleh
dilihatkan, sosialisasikan ke masyarakat, Bu? Iya, boleh. Ya kalau boleh Kominfo dikirimi, Bu, maksudnya. Iya bisa ya. Itu jadi itu bikinkan infografisnya setiap minggu. Tapi ya, kami pun sebetulnya hampir setiap hari kami ada di Sihati. Jadi di Sihati itu kan kita setiap hari harga untuk Sihati kan sistem harga komoditi ya. Kalau kita ke Kemendag itu kan kita kaitannya dengan juga tadi yang pemantauan harga. Sihati itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat? Boleh oleh semua. Bahkan untuk Kabupaten Tegal tadi kalau Sihati kita kan hanya pasar pantauannya itu kan pasar PP dan sama pasar Penjaran. Tapi Kabupaten Tegal sendiri mengembangkan, Mas Bowo, kita tuh dengan sebutan Simpasar. Ya, baik. Pendengar, kita jeda break terlebih dahulu. Tetap di podcast Senyong, podcast kita semua. Ya, baik, dilanjutkan kembali. Nggih, Ibu, tadi sampai di ketersediaan, Ibu. Nggih, aman ya, Bu ya? Aman. Ya. Alhamdulillah. Nanti kami mohon info itu yang mingguan. Ya. Mudah-mudahan kami bisa bantu menginfokan kepada masyarakat harga ya paling tidak menjelang Lebaran inilah, nggih. Masyarakat biar tenang ngono lho. Oh, aman nggih. Ora nggak perlu khawatir begitu gitu ya. Siap. Ya, memang begini Mas Bowo. Tadi kan saya sampaikan ketersediaan nggih. Kaitannya dengan aman, kemudian kaitannya harga biasanya. Tadi kita lagi cerita tentang harga ya. Kalau harga itu kan kita di Provinsi Jawa Tengah ada Sihati ya. Kemudian kalau di Kementerian Perdagangan kita ada sebutannya SP2KP, itu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Nah, itu kami juga laporan ke sana. Kalau yang SP2KP-nya itu pasar Trayeman, pasar pantauannya. Kalau yang Sihati pasar Pepedan dan Benjaran. Tetapi kami mengembangkan nih supaya masyarakat itu, karena kan kita Kabupaten Tegal kan ada di dataran rendah, ada yang pegunungan ya pasarnya. Kita pun ada yang Bojong, ada di Ceri, ada Jatinegara, ada juga yang di Jejeg. Sehingga kan mungkin harganya biar tahu. Nah, kami ada yang namanya Simpasar. Nah, Simpasar ini kita juga teman-teman memperdayakan teman-teman para UPTD, teman-teman THL untuk laporan ke kami sehingga tahu kita tatkala membuka itu Simpasar Kap Tegal Go.id ya, itu bisa dibuka Go.id itu nanti bisa dibuka bisa mengetahui harga cabai berapa sih, harga beras premium berapa, itu dari situ. Jadi di samping 3 pasar ini kami seluruh pasar kami itu semacam itu. Lah, tetapi kaitannya harga kami sampaikan pada kesempatan ini kepada sedulur Kabupaten Tegal. Kebetulan kalau untuk pemantauan harga itu kami lakukan setiap hari. Jadi tiap hari kami melakukan. Kalau ketersediaan itu mingguan, kalau harga harian. Ya, mingguan itu laporannya, laporannya. Mas Bowo. Jadi ketersediaan mingguan itu dalam rakit maksudnya laporannya kami. Tetapi kalau harga itu setiap hari. Kalau harga Kepokmas itu kami lakukan tiap hari. Nah, sementara nih ya mudah-mudahan tidak akan naik lah, mudah-mudahan. Tadi biasanya gini, tatkala permintaan banyak barang tidak ada, pasti harganya mahal. Tapi permintaan banyak, barangnya ada, tercukupi, nggak bakalan naik. Iya, biasa-biasa saja. Nah, naik pun tidak seberapa barangkali lagi. Oleh karena itu, ini sesuai hasil pantauan kami untuk yang naik ini ya, yang naik paling daging ayam ras, rawit hijau, bawang bombay itu kemarin nggih. Kemudian kalau malah turun seperti beras premium, cabai merah, keriting ya, kemudian rawit merah dan bawang putih malah turun. Iya, malah turun. Biasanya juga tergantung tatkala menjelang deket-deket hari raya nih, pasti kan tadi ada yang buat nastar, ada yang buat daging, opor biasanya kan. Itu biasa nanti naik. Tetapi tadi saya sampaikan kalau ketersediaan barangnya cukup, insya Allah
tidak terlalu naik. Nyatanya ini sudah hari ke-15 apa ke-14 ini kita termasuk masih stabil lah ya, masih stabil ya, termasuknya semacam itu. Baik. Ya, ini pun nanti kami mohon infonya Bu. Menjelang Idul Fitri ini fluktuasi kenaikan harganya. Siap. Kami mohon info. Yang penting menginfokan kepada masyarakat agar masyarakat ini tenang. Oh iya, harganya kalau misalkan naik juga masih bisa dikendalikan. Ya. Nah, model pengendaliannya seperti apa Bu? Apakah saya belum dengar Ramadan ini ada pasar murah atau apa begitu Bu? Untuk pengendalian harga memang bisa dengan 3 cara. Tadi pasar murah, dengan pasar murah. Kemudian distribusinya. Jadi kalau nih distribusinya lancar-lancar saja, katakan umpamanya beras dari distributor untuk masuk ke warung-warung, ke toko-toko itu lancar, atau distributor ngambil nih kalau beras, katakan kalau beras sebagian besar distributor kita ngambil dari petani ya. Tapi banyak minyak goreng itu ada yang ngambil dari Cirebon, ada yang ngambil dari distribusinya ya, maksudnya lancar saja ya. Insya Allah lancar, semacam itu kan biasanya itu dipengaruhi oleh itu ya. Kemudian menstabilkannya harga itu tadi pasar murah. Tetapi alhamdulillah tatkala ini kita masih landai-landai kita nggak mengadakan. Kita biasanya kalaupun mengadakan, kami menggandengnya itu kalau beras kita bekerja sama dengan Bulog atau biasanya selama ini kalaupun minyak ya bisa dengan Bulog, asalkan ketersediaannya kita memang kurang. Lah kemarin kita baru saja ada tuh dengan minyak kita ya, minyak kita itu kita mengadakan di sini di pasar Trajemunan semacam itu. Kembali ke distributor Bu, distributor ada 15 nih. Tadi disebutkan satu distributor itu semua bahan pokok atau minyak sendiri, beras sendiri, apa sendiri gitu Bu? Kami sampaikan tidak mesti ya satu distributor, katakan saya distributor nih, saya jual beras, jual minyak goreng, jual telur, belum tentu. Nah, belum tentu. Ada juga yang memang hanya katakan minyak goreng dengan terigu, dengan kedelai kan biasanya gitu. Jadi tetapi kami dari 15 ini kami menghitungnya, katakan di distributor A yang dia menjual beras ada berapa ton di sana kan gitu ya. Sehingga nanti tingkat kabupaten kita hitung oh ada sekian. Sekian ini dia distribusikan kemana saja, mamanya ada yang ke Pemalang, ada yang ke Kota Tegal, ada yang ke Brebes. Tapi saya tanya lagi biasanya teman-teman di lapangan, paling banyak ke Tegal berapa, sehingga iya, memang kita harus semacam itu karena satu distributor bisa saja distributor ada di Tegal tapi dia ngirim juga ke Brebes, ngirim juga ke Kota Tegal, kan semacam itu. Karena pasar global kita tidak bisa, beras kita juga kita tidak hanya jual di sini gitu ya. Kan berarti saja. Termasuk distributor dari luar pun masuk ke sini, dari Pekalongan, dari Cirebon gitu Bu. Ada bisa jadi ada yang katakan ibu ini, bisa jadi Bu Wiri, Bu namanya Bu. Wiri, mungkin mengambil berasnya tidak mesti dari distributor yang ada di Tegal nggih, mamanya semacam itu. Iya. Cuma mungkin kebanyakan ya otomatis dari situ, karena memang kadang ada yang memang orang yang langsung bawa sendiri ke sini semacam itu. Ya. Tapi hubungan dengan distributor, relasi ya, apa mitra berarti mitra, ya Bu ya? Mitra. Ini bagaimana Bu? Ya alhamdulillah, karena kan distributor kan juga harus ada laporan ya kepada kami. Jadi distributor tidak sembarangan ngedrop gitu, enggak juga. Harus tetap laporan dengan Ibu. Kalau laporan ke kami sistemnya dalam arti dia itu ketersediaannya berapa. Bukan berarti saya ngedrop ke sini bukan itu. Kalau itu perdagangannya monggo saja. Sing penting yang dijual barang-barang halal ya. Mamane jangan mengandung apa-apa gitu. Karena kalau tatkala mamane kayak kita seperti Dinkes kan ada pengawasan ya, ada pengawasan barang berbahaya atau tidak, mengandung berbahaya atau tidak kan semacam itu. Kita pun sama kalau ke mal-mal ada pengawasan kedaluarsa atau tidak, karena kaitannya dengan perlindungan konsumen. Nah, perdagangan kan termasuk di dalamnya perlindungan konsumen. Makanya hati-hati dalam berjualan, dalam arti jangan sampai juga barangnya yang sudah kedaluarsa dan lain sebagainya, karena yang kasihan nanti masyarakat. Ya, kalau ditemukan Bu, kapan ini Bu? Biasanya kan hari ini kunjungan ke mall gitu.
Kami untuk mengadakan pemantauan ya, ataupun kunjungan kaitannya dengan barang-barang ketersediaan barang ya, apalagi ini menjelang Lebaran biasanya banyak yang membuat parcel utamanya. Betul. Biasanya kami juga dengan Dinkes dalam hal ini. Kalau kita menemukan nih, katakan di mall, salah satu mall atau mana ada, itu ditarik barang tersebut. Sama kalau di pasar, kita umpamanya di pasar tidak boleh mengandung borak, umpamanya begitu, tidak, kita tarik gitu. Nanti barang itu biasanya dibawa oleh Dinkes semacam itu. Kemudian ditanya, katakan ngambilnya dari mana? Oh, ngambilnya dari sana. Diusahakan untuk tidak, untuk tidak mengambil kembali. Kalau mau ngambil kembali ke sana, tolonglah untuk tidak, karena kaitannya dengan kesehatan. Ya, kalau itu yang di pasar tradisional ya, Bu. Kalau yang di mal-mal ketika ketahuan langsung biasanya ditarik, ditarik. Kalau tidak tarik, paling tidak diberitahu untuk diambil barangnya, ditaruh di gudang. Tidak ada sanksi ya, Bu, untuk penjual maupun distributornya? Oh, kalau kan begini, tatkala ini distributor ataupun mall itu kan dia kan untuk berjualan pasti ada izinnya kan, pasti ada izinnya kan. Nah, kalau umpamanya sudah diingatkan, nanti kita ke sana lagi masih begitu, ya pastilah kita melaporkan untuk selanjutnya jangan. Ya kan logikanya iyalah gitu loh, gampangannya semacam itu. Tetapi ya alhamdulillah selama ini kita aman-aman. Kabupaten Tegal aman-aman saja. Oke, baik. Oke, matur nuwun. Ketersediaan sudah, harga sudah, kemudian hubungan dengan tadi distributor sudah, tentunya pasti hubungannya baik-baik saja lah gitu. Dan distributornya juga ya saling membutuhkan ya. Betul. Terakhir Ibu, pesan kepada masyarakat. Jangan sampai apa ya, biasanya pan bodoh berpegen, tulung berpegen wis borong disit. Apa sih udah diborong? Iya betul. Ini sore-sore aja sekarang Mas Bowo udah rame nih di sepanjang jalan ini ya. Itu udah rame ya. Mungkin udah mulai borong-borong baju ya. Kalau saya pesan kepada masyarakat Kabupaten Tegal, sedulur semua, ayo kita mumpung ini masih pertengahan ya, masih pertengahan. Yang pertama tentunya selamat menunaikan ibadah Ramadan ya, laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian kedua, insya Allah pemerintah ya, bupati beserta seluruh jajarannya kita berusaha semaksimal mungkin. Dalam hal ini kaitannya ketersediaan Kepokmas, kami pun berusaha untuk bekerja sama dengan para penyedia barang Kepokmas ini, pada para distributor untuk bisa menjaga supaya ketersediaannya tetap aman. Yang ketiga kaitannya harga, monggo kepada konsumen ya, para pembeli untuk bisa melihat harga-harga per hari. Tapi kalaupun ada kenaikan harga, janganlah menjadikan sesuatu orang bilang larang ora apa-apa sing penting regane anak barangnya anak jare kayak gitu ya, bahasa orang Tegal gitu. Larang ora apa-apa sing penting anak barangnya wis larang barangnya itu ya. Makanya tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin selama ini ya, pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri bisa berjalan dengan aman, kondisinya aman. Yang rata-rata pada buat ketupat ya alhamdulillah masih membuat ketupat Mas Bowo nanti mudah-mudahan. Demikian juga nanti seperti kebutuhan daging ya, daging, telur, insya Allah kami berusaha dengan distributor untuk tetap menyediakan barang-barang kebutuhan dari masyarakat supaya terpenuhi sehingga pelaksanaan Hari Raya bisa berjalan. Jangan kagetan, jangan kemudian mudah terpengaruh ya, karena kadang yang namanya kita ada orang sekarang begini, belum tentu juga. Cek harga kembali. Demikian kayaknya. Lombok mudah kayak larang nemen ke, jangan percaya dulu. Cek dulu karena belum tentu juga. Kadang begini, info mudah neng mana luar negeri. Kadang juga begini, tatkala ada berita semacam itu, akhirnya orang yang memiliki disimpan kan, sing tadinya mau dijual sebetulnya tidak apa, akhirnya disimpan. Ngedolek pan larang semacam itu. Sama orang kayak mamanya mau ribut kenaikan BBM, ya kan? Biasanya ngisi sebanyak-banyaknya duluan gitu kan, karena semacam itu, atau kadang diendek-endek kan semacam itu. Bahasanya diendek-endek, tapi kita tetap ada pemantauan tadi, jangan sampai pada menyimpan barang-barang yang memang seharusnya dijual, kemudian nunggu nih supaya harganya mahal nih. Tidak. Ada sanksinya itu. Kalau itu ada sanksinya itu. Penimbunan. Dan
termasuk pedagang-pedagang yang nakal ya Bu? Iya, tetap ada. Tetap ada sanksinya. Iya, Masyarakat melapornya kemana Bu? Kalau misalkan mendapatkan, mohon maaf, ayamnya ayam tiren misalkan Bu, yang beberapa tahun kan pernah booming juga ya? Iya, kalau di pasar kan kita punya UPTD, kepala UPTD-nya ada di masing-masing. Kita kan memiliki UPTD, ya kepala UPTD. Kalau di masing-masing pasar pastilah ada pegawai, kan semacam itu. Kalaupun tidak ke kita kan bisa aja, umpamanya kan ada Muspika, ada juga kita memiliki Polres, semacam itu ya. Jadi insya Allah ke semua apa yang menjadikan laporan masyarakat asal loh ya, ada bukti, jangan sampai lapor tidak ada buktinya. Kita bisa menindak kalau ada buktinya. Intinya ya mungkin dari bawah dulu lah ya, apa koordinator pedagang, kemudian kepala pasar, baru nanti orang mempan menjubur maning. Tapi harapannya mudah-mudahan pedagang di Kabupaten Tegal jujur semua. Amin, amin. Tidak ada yang bodoni. Satu kan kita kan juga begini, di dinas kami, Dinas Koperasi UKM Perdagangan kan kita punya juga yang namanya UPTD Metrologi Legal. Itu pun apa itu? Itu untuk menera timbangan-timbangan. Itu salah satu wujud kepedulian dari pemerintah juga, supaya timbangan itu urusannya kan dari dunia akhirat ya, gitu ya, jangan sampai berkurang. Itu salah satu, sehingga bisa saja dari timbangannya ya kan. Kemudian mungkin tadi kalau kaitannya dengan barangnya nih, mengandung apa dilaporkan kan. Kita ada juga kerjasama dengan Dinkes kerjasama dengan kami, berkoordinasi bareng-bareng. Intinya kembali lagi pemerintah hadir adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan itu intinya. Mengayomi masyarakat. Dan masyarakat ibadahnya lancar, hatinya tenang. Ya, yang penting kita ayolah bareng-bareng, kalau ada laporkan. Yang penting jangan adu domba. Kemudian belum tahu nih atul dean apa bahasanya orang Tegal tuh atul jare ya, apa jare atul dean gitu ya. Kulak jare atul dean, belum tahu ada pastian sudah dilapor. Oke. Baik, terima kasih Ibu dan sedulur. Itu tadi pesan dari Bu Suspri, kepala sing ngurusi pasar lah pokoknya perdagangan di Kabupaten Tegal. Tidak usah panik buying, bahasa Inggrisnya kayak gue. Panik buying gue primer keder tuku terus borong sing ora-ora. Ya, aja tirit-tirit lah, THR wis metu ya tirit-tirit aja ngomborong kabeh gitu. Dan tadi Ibu sudah komit ya untuk terus berusaha menstabilkan harga, memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Terima kasih Ibu, waktunya, kesempatannya, dan sukses untuk jajaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap di podcast Senyum, podcast kita semua. Saya Ari Wibowo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.